Ya, betul. Besar. Masih gede loh gitu Pak. Wah, gede banget. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di saluran informasi tentang kebumian dan kegunung apian. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menyaksikan visual aktivitas vulkanik Gunung Merapi dari spot Tankaman National Park. Ini di sisi timur daerah wisata Kaliurang dan persis berada di tebing barat Kali Kuning. Ya, dari sini kita bisa melihat ada jalan sekaligus saluran air yang kemudian lebih dikenal sebagai Dam Plunyon. Ya, ini kawasan wisata juga, sudah masuk di area Taman Nasional Gunung Merapi. Bisa dilihat di sini adalah saluran air dan sekaligus jalan yang konstruksinya sangat menarik, ya. Ada pilar-pilar begitu seperti bangunan dari masa Romawi kuno gitu ya. Dan dari sini visual Merapi bisa dilihat lebih utuh. Kita bisa melihat kubah lava di puncak barat daya dan sekaligus juga bukaan kawah ke tenggara. Dan Bukit Pelawangan ada di sebelah kiri dari spot ini terlihat, dan panoramanya di sini lebih hijau, betul-betul alam raya lereng Merapi bisa ditunjukkan di sini. Flora faunanya masih sangat banyak dan yang pasti hawanya lebih segar. Nah, kita akan melihat ke atas, ada penampakan yang agak spesial. Apakah ini baru atau lama, tetapi ini menunjukkan bahwa kubah lava di puncak barat daya Merapi ini ada di posisi yang cukup mengkhawatirkan, ya. Selain berada di bibir puncak, langsung mengarah ke lereng yang sangat curam, bisa kita lihat di sini ada semacam retakan besar, ya. Kita akan melihat langsung ke atas sana di mana letaknya, ya. Oke, ini adalah panorama Merapi pada hari ini, Kamis 16 Desember 2021 pukul 04.45. Ini masih cukup cerah, ada kabut tipis di atas, tapi kita akan coba lihat di sana penampakannya seperti apa yang tadi ada agak bengkah itu, ya. Oke, kita langsung masuk ke atas sana saja, dan ini dia area yang terlihat agak bersekat begitu, ya. Ada tidak mulus nyambung begitu. Mungkin ini area yang tererosi atau runtuh atau rontok begitu, sehingga menimbulkan jejak kehitaman di sini, dan di permukaannya sana juga sudah mulai berkurang volumenya. Dan kubah lava di puncak barat daya ini, data terakhir yang dirilis oleh BPTKG ini, volumenya mencapai 1.629 meter kubik. Ya, ini dihitung berdasarkan penginderaan jarak jauh, satelit, dan juga kemudian menggunakan pengukuran EDM, ya. Ini kubah lava di puncak barat daya menggunung dan bentuknya ini memang membundar begitu, ya. Ada lidahnya yang di bawah ini, tetapi ini setiap hari berguguran, bisa dilihat di area ini. Ini di spot atau asal guguran, titik guguran itu kebanyakan dari titik ini, ya. Di sini nih. Oke, dari sini ini kemudian nanti akan meluncur ke bawah menyusuri jalur yang sudah tersedia, dan ini mengarah ke sektor barat daya
kebanyakan atau dominan ke hulu kali Bebeng. Sebagian kecil-kecil kemudian ada juga yang mengarah ke hulu kali Boyong ya, di Ayang, sungai yang membelah antara Kali Urang dan Turgo ya. Kemudian kalau yang kubah lava yang tengah itu volumenya sudah melebihi 3 juta meter kubik. Ini sayang tidak terlihat secara utuh karena terhalang oleh asap sulfatara yang dari kawah ini, tetapi pucuknya itu sudah melebihi puncak-puncak Gunung Merapi yang lama ya. Jadi volumenya ini bertambah terus, sudah 3 juta meter kubik lebih, dan ini tumbuh sejak tanggal 4 Januari 2021. Jadi Merapi ini sekarang unik karena ada 2 kubah lava sekaligus terbentuk ya. Biasanya hanya 1 kubah lava dalam setiap proses erupsi, tetapi kali ini yang periode erupsi 2021 ini tercipta 2 kubah lava. Satu di tengah ada di kawah yang tumbuh sampai volumenya melebihi 3 juta ini, dan satu lagi di puncak barat daya yang setiap hari longsor. Nah, ini bisa samar-samar kita lihat ini kubah lava yang tengah seperti ini penampakannya ya, menghitam dan asap sangat kuat ya. Tetapi tekanannya tampaknya tidak terlalu kuat ya, karena pelan saja, dan ketinggiannya ini mungkin berkisar 500 meter dari puncak. Kebetulan ini pada hari Kamis 16 Desember ini angin mengarah ke barat ya, jadi terlihat dari arah selatan dan tenggara. Dan di bukaan kawah hasil atau bekas erupsi 2010 ini juga tampak asap sulfatara sangat kuat, tetapi ini bukan jalur luncuran material lava dari puncak. Nah, sudah agak lama ini tidak ada aktivitas mengarah ke sini. Jadi kubah lava yang di tengah ini tumbuh terus, dia tumbuh bertambah tetapi tidak dilongsorkan ke lereng. Jadi itu yang menyebabkan volume kubah lava yang di tengah ini menjadi lebih banyak daripada yang ada di puncak barat daya ya. Jadi puncak barat daya ini 1,6, sementara yang tengah ini 3 juta lebih, sehingga ini 50% dari lebih sedikit ya dari kubah lava yang di tengah. Karena kenapa? Tumbuh tetapi kemudian setiap saat ini dilongsorkan atau berguguran karena letaknya yang ada di lereng cukup curam. Nah, tadi pagi juga kita bisa melihat visual guguran lava yang masih berpijar, masih menyala merah-merah. Itu bisa disaksikan di video-video berikut ini, sangat eksotik, dan gumpalannya atau bongkahnya itu cukup besar-besar ya. Dan ini mengarah ke sektor barat daya. Jarak luncur yang terakhir rekor barunya itu 2,2 km, tetapi dalam bentuk awan panas. Kalau guguran ini biasanya hanya berkisar antara 1000 sampai 1800 meter jaraknya dari puncak. Dan berikut ini saya sampaikan juga perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi periode pengamatan pukul 00.00 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 06.00 waktu Indonesia bagian barat. Ini laporan disusun oleh Pak Heru Suparwaka yang ada di pos gunung api atau pengamatan gunung api Merapi di Kali Urang. Secara umum gunung api atau gunung Merapi yang terlihat jelas hingga tertutup kabut 01. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal, tinggi sekira 50-300 meter dari puncak. Cuaca berawan hingga mendung, angin lemah ke arah barat. Suhu berkisar antara 16-21 derajat Celcius. Nah, data kegempaan sepanjang 6 jam pertama pada Kamis 16 Desember ini terjadi 54 kali gempa guguran amplitudo 3-35 mm dan durasi gempa 24-99 detik. Ya, ini tidak terlampau panjang ini gugurannya ini. Kurang dari 100 detik durasinya, ini bisa untuk menentukan jarak luncur gugurannya seberapa. Kemudian juga 2 kali
terjadi gempa hembusan amplitudo 2 mm dan durasi 11 sampai 18 detik. Itu data kegempaan, dan tidak tercatat terjadi gempa multibase atau gempa hibrid atau gempa fase banyak. Juga tidak ada gempa vulkanik dangkal, apalagi gempa vulkanik dalam. Ini jadi bisa dibilang aktivitas vulkaniknya ini tidak terlampau tinggi, tetapi tetap saja frekuensi gugurannya lumayan tinggi. Nah, untuk rekomendasi terutama yang pertama ini yang paling menentukan, yang disampaikan oleh BPTKG Yogyakarta sejak status Merapi siaga pada 5 November 2020. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara dan Barat Daya sejauh maksimal 3 km ke arah Sungai Woro atau Kali Woro, ini di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan sejauh 5 km ke arah Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Bedok, ini di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya radius 5 km juga berlaku untuk di alur Kali Kerasak, Kali Bebeng, dan Kali Putih. Ini ada di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan jika terjadi letusan eksplosif, maka berdasarkan simulasi dan penghitungan, prediksinya bisa menjangkau radius 3 km dari puncak. Ini bisa berupa lontaran kerikil, pasir, dan barangkali batu juga kalau terjadi letusan eksplosif. Oleh karena itu di radius itu 3-5 km itu direkomendasikan tidak ada kegiatan manusia, baik itu penambangan maupun wisata. Nah, ini pemirsa, apa yang terjadi pada 6 jam pertama Kamis 16 Desember, dan ini mengindikasikan bahwa aktivitas vulkanik Merapi masih fluktuatif tinggi. Ini bisa terjadi apapun sewaktu-waktu, karena juga akhir pekan lalu itu 2 hari beruntun itu terjadi vulkanik dangkal, gempa vulkanik dangkal ini yang menandakan ada pergerakan atau suplai magma baru dari kantong magma ke permukaan. Dan ini mau sampai kapan tidak ada yang tahu. Nah, demikian pemirsa informasi yang bisa disampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.